warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ibu dan teman-teman mahasiswa PGSD Purwodadi, langsung saja Fikri izin di sini kami dari mahasiswa PGSD mata kuliah leadership. Tujuannya kesini untuk mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan. Mohon kesediaan waktunya ya Pak untuk diwawancarai. Bisa saja. Sebelumnya mau tanya bagaimana tanggapan Bapak terkait konsep leadership dalam satuan pendidikan? Khususnya DP. Mumpung kepala sekolahnya hadir, maka saya kesiswaan di sini. Jadi konsep kepemimpinan di sekolah itu yang pertama, dia bisa manajemen sekolah. Pertama dari gurunya, kemudian dari anak-anak, bisa memimpin manajemen gurunya. Ya, pertama dari saprasnya, baik apa enggak, ya. Kemudian gurunya berkualitas apa enggak. Nah itu kenapa nanti prestasi anak-anak lebih bagus itu tergantung gurunya bagus apa enggak. Kemudian gurunya sejauh mana pengetahuan dia, mau mengupgrade enggak pengetahuan dia, mau ada pelatihan enggak. Kalau misalkan ada pelatihan, jadi setiap guru itu mempunyai skillnya masing-masing dan ilmu yang kalau dari pelatihan itu bisa nambah seperti itu. Terus selanjutnya menurut Bapak syarat utama dalam terus bagaimana menurut Bapak syarat utama dalam leadership? Pertama, dia memiliki jiwa kepemimpinan. Kedua, dia percaya diri atas dari anggota-anggotanya, bahwasanya dia bisa memimpin. Ketiga, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Selain itu, baik. Ya. Keempat, harus bermusyawarah dengan anggota. Kelima, harus mengambil keputusan benar-benar yang tepat. Mungkin kalau misalkan kurang tepat, maka ada dampaknya ke anggota lainnya. Lalu bagaimana terkait komunikasi tentang leadership di sekolah? Terutama kepala sekolah ya harusnya berbaur sama guru-guru, minimal harus ngobrol sama guru-guru atau mengadakan acara khusus untuk guru-guru supaya apa? Supaya kita berdekat sama silaturahmi, supaya kita misalkan pemimpin mau guru apa gampang enak gitu. Jadi nggak ada canggung, nggak canggung jadinya. Nah, untuk perilaku sendiri itu contohnya seperti apa? Perilaku sendiri gimana? Perilaku yang berperan terkait leadership. Kalau saya pertama jaga komunikasi. Ya, kalau ada masalah, kalau biasa mah di musyawarahin. Kalau bisa diomongin terbuka, jangan sampai ada yang ditutupi. Soalnya kalau misalkan tertutup di sebuah pekerjaan atau guru, itu bakal ngaruh ke kerjanya juga. Jadi ada canggung mau komunikasi gimana, jadi terganggu juga. Gimana sih Pak, mungkin satu pendidikan dapat kayak memotivasi guru-guru yang lain dalam kepemimpinannya? Terutama khusus sekolah-sekolah itu bisa mengadakan pelatihan, ya kayak mengupgrade ilmu guru di sini. Jadi nggak hanya stuck di tempat. Jadi misalkan kita menangani kasus anak, misalkan masalah misalkan ada pemukulan, nah itu gimana caranya menangani anak itu, pelatihannya. Kemudian kepala sekolah memiliki skill bisa mengayomi guru-guru. Misalkan guru-guru yang nggak punya skill, kemudian guru-guru yang masih malu-malu ngajarnya, nah itu tugas kepala sekolah di situ merangkul guru, mengajarin guru. Terus apa sih Pak perbedaan utama nih Pak antara leadership formal sama mungkin non formal? Nah, tergantung ya. Kalau misalkan formal biasanya dia terstruktur, ya
Jadi sesuai SOP apa di sekolah ini, misalkan SOP-nya guru-guru misalkan masuk tepat waktu, ya harus tepat waktu. Dan kalau misalkan ada guru yang nggak tepat waktu, maka kepala sekolah tugasnya untuk mengingatkan. Nah itu kalau misalkan formal ya. Kalau misalkan non formal biasanya nggak terbatas, dia biasanya lebih ke perasaan, ya nggak punya SOP. Ya contoh kan saya kan pendidikan luar sekolah non formal sama. Jadi kalau misalkan kepemimpinan di luar sekolah, dia nggak terpaku aturan banget. Soalnya kan non formal itu biasanya kan masyarakat kan banyak. Jadi berbagai watak. Jadi kita mengikuti itu alurnya wataknya masyarakat. Pengen gimana? Kunjungin. Nggak terpaku sama aturan SOP. Seperti itu. Nggak ada aturan Yang mengikat. Cara seorang pemimpin formal memanfaatkan kepemimpinannya Memanfaatkan kepemimpinan itu dalam hal apa dulu? di dalam memperkuat pembelajarannya. Pertama, kepala sekolah harus kontrol. Ya, guru-guru itu mengajar dengan baik enggak? Cara ngajarnya, tata caranya dengan baik enggak? Sesuai arahan enggak? Kadang kan guru itu kan dia ngajar aja tanpa tata cara tahapannya. Harus pengenalan dulu, misalkan guru baru kan pengenalan, kemudian pendekatan kepada anak. Kalau misalkan udah nyaman, baru ke materi. Biasanya kalau langsung materi, anak-anak memang belum kenal siapa dirinya orang guru ini, baik atau jahat. Gitu. Biasanya pengenalan dulu. Pengenalan, tahap dulu, pendekatan, membuat nyaman muridnya dulu. Nyaman ini, harus nyaman baru masuk ke materi. Yang seperti itu. Pak, tadi kan tentang yang membuat nyaman, misalkan membuat nyaman siswanya ya, kayak ada siswanya misalkan yang suka keluyuran gitu loh Pak, kita udah kewalahan itu gimana sih cara? Nah tergantung kita dulu teliti ini anaknya masuknya emang penyakit dari kelainan penyakit atau memang dia senang main, kan ada kelas berat sama kelas tinggi. Nah kalau misalkan pada normalnya anak itu kalau ditumbur itu misalkan secara nada biasa dia langsung duduk nurut. Tapi ada lagi yang anak yang lebih susah diatur. Nah itu bisa makin ada keras sedikit. Nah bisa gampang. Terus kalau misalkan ada anak yang bandel lagi, berkeras sedikit, naikin lagi nadanya, lebih keras lagi. Biasanya langsung duduk. Tapi kalau masih ngeyel juga, nah itu udah masuk penanganan khusus. Ya, soalnya itu beda dari anak yang lain, dari perilakunya. Kemudian cara ngomongnya biasanya beda. Maka itu butuh penanganan khusus biasanya. Tapi pernah nih Pak, ada anak-anak dia kayak pengennya tuh diperhatikan terus gitu Pak. Kayak prosesnya tuh gimana ya? Penanganannya gimana Pak? Apa kita harus ngasih perhatian gitu sama dia? Kayak atau kita agak keras dikit sama dia gitu? Nah, di kelas yang saya alami ya, semua anak itu beragam. Ya, memiliki sifat pendapat karakter yang berbeda. Cuman kalau misalkan dia yang berbeda sedikit, maka kita spesialis sedikit lah. Cuman jangan terlalu. Soalnya takutnya anak-anaknya begini cemburu. Kok bapak lebih milih ke ini anak ini atau gitu? Tapi kalau misalkan selagi masih ditangani sendiri, tapi kalau udah lewat masuk di beda yang lain, maka harus butuh penanganan khusus. Itu guru kan bahasanya pendamping. Nah asisten seperti itu. Terima kasih.